Wagapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sultan, Mahkota Kenangan. Kali ini kita akan membicarakan tentang dunia musik tradisi, modern, dan kontemporer. Tapi saya tidak berada di sini, saya hanya membuka saja. Saya serahkan Rumah Sultan kepada Gigi dan Oscar. Mereka akan membahas tentang musik. Oke, selamat menyaksikan. Budak itu bangke anjung tapa dengan budak-budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Rumah Sultan. Ini, biasanya aku yang buat podcast. Biasanya buat podcast kan. Aku masih diutang 2 podcast. Cuman kali ini nih, aku disuruh membajak Rumah Sultan untuk hadir di podcast Rumah Sultan. Oscar. Ya, Bung Gigi. Siapa nama? Jadi ini agak gimana gitu kalau kita tuh disuruh bajak Rumah Sultan tuh, Bo. Itu dia. Ini rumah penuh kenangan, Bo. Kita jangan pulang-pulang dari sini tuh bisa-bisa ada sesuatu, Bo. Kan memori ya, ada memori. hal-hal. Nggak bisa move on. Saya kejar benar ini. Rumah kenangan kan? Iya. Rumah kenangan. Kita ngomong apa nih, Bo? Itulah. Tadi Bang Ale sih, bos rumah produksi Rumah Sultan nih kan. Beliau tuh, mungkin kita kenalkan diri ya. Boleh. Kita belum nggak kenalkan dah men itu kan. Saya Oscar. Saya Gigi Alfajar. Oke. Oscar Olendo. Nah, Oscar Lendo, saya ini Bung Gigi. Kan baru jadi dosen kan? Ya alhamdulillah, syukurilah. Gimana, Bu? Puji Tuhan ya. Di mana? Saya 2018 ya. Ini cerita dikit. Saya sekarang jadi dosen di Universitas Tanjung Pura, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan FKIP, prodi seni pertunjukan sekarang. Saya dulu alumni situ juga ya. Kemudian saya S2 studi lanjutnya di UPI Bandung. Setelah itu 2017 saya lulus. Saya menjadi tenaga honor ya, atau tenaga pendidik ya, atau dosen luar biasa di tempat itu juga. Dan 2018 ada pembukaan inilah ya. Jadi dosen dan saya mendapat kesempatan di situ. Jadi balik kandang lah ngabdi. Oke, sedap. Jadi fresh nih, Bu ya. Saya jernar lah dunia ini. Dosen fresh ya. Jadi aku kok melihat muka kau tuh, Bu. Jadi karena masih fresh kan. Menggambarkan rupa-rupa prajabatan. Ya itulah tuh. Sekarang ini lagi proses itu menjadi 100% lah ya maksudnya. Jadi ya abdi negara lah saya seperti itu. Kalau aku, Bung Gigi gimana, Bung Gigi? Apanya? Aktivitas sehari-hari sekarang. Ya mungkin kalau masih ada yang belum kenal ya, aku di Akademi Psikologi 2010. Terus melanjutkan lagi studi masih di kampus yang sama, isi program pasca sarjana gajian musik miras studinya. Itu sekarang karena COVID ya kan, di pekerjaan ya kayak gini lah, nyadap podcast orang. Ya, Bo, kita kenal waktu itu ini kan di ngeband waktu itu. Iya, kita kenal tuh di ngeband awal itu. Zaman SMA ya, Bo? Ya, SMA pelajar. Dulu kan aktif ya, sering ya ada apa sih namanya kegiatan kesenian lah bahasanya, kita bisa bilang aktivitas kan. Kesenian itu kompetisi kan. Musik modern sih jadi band ya. Band. Waktu itu tingkat-tingkat pelajar, di situ kita kenal tuh kan. Kenal tuh gara-gara ada salah satu gitarisku atau panutan gitu waktu itu, Bang Igon kan. Nah itu tuh kita kenalnya di situ tuh. Terus ya karena dikumpul di situ kan kenal itu. Di band ya dulu ya. Band. Cuman bandmu lebih sering menang. Kalau bandku sering ikut. Tapi ya
nggak pernah masuk final. Karena gini, waktu kami ngeband tuh orientasi bukan menjadi musisi, Oke. pengen jadi filsuf. Karena kalau briefing berdebat terus. Jalan keluarnya di musik. Ya dah. Oke, nggak pernah menang. Itu sebut awal-awal kenal musik lah. Ya gitu, terjun ke panggung musik kan, Bro. Nah, Sebenarnya kau sadar gak sih kok mau turun bermusik gitu? Sadar gak akhirnya, oh aku nih harus ngeband nih dari kapan gitu? itu nari di luar sadaran ya mungkin ya. Kalau secara pribadi ini kita cerita lah kan. Aku mulai bermusik tuh mungkin tuh SD dan ikut benar-benar kompetisi, terjun di kompetisi tuh SMP gitu. SMP. Aku mulai terjun di kompetisi, tapi mengenal musik tuh dari Udah lama. Iya. Bahkan dari lahir ya kalau kita ngait-ngaitkan ke Pengaruh lingkungan gak sih, Bo? Iya. Ngaruh lingkungan juga loh. Omku juga pemain musik gereja, dia kan aktifnya situ. Makanya kau main keyboard. Ya, dulu aku sering minjam keyboard omku tuh bawa ke rumah kan. Oh, belajar tuh. Udah mulai agak-agak pandai. Dan orang tua tuh belikan karena udah percaya lah kan mungkin anak ini bisa untuk main musik gitu. Ya, didukung gitu. Terus sekarang ngajar musik kan? Ya, sekarang ngajar Kuliah musik. di prodi seni kan? Dulu aku alumni di situ juga di prodi seni pertunjukan FK Puntan. Berarti tugasmu berarti mendidik berarti. Ya. Atau dari dulu memang pengen jadi pendidik? Sebenarnya tuh gimana ya mendidik ya? Aku sebagai pendidik tuh sebenarnya secara bisa dibilang nggak sengaja, tapi bisa juga didikte atau udah diarahkan sama orang rumah seperti itu, bisa bilang seperti itu. Keluarga lah ya? Keluarga. Dulu ini cerita ya, ayo kita bawa ya. Kenapa aku bisa sampai fokus di musik? Dulu aku kan pernah pengen kuliah di institusi seni seperti Bang Gigi, secara emang Murni. spesifik ya, murni ya, spesifik ke musik, terus sampai ada embel-embel lain. Tapi orang tua aku pengennya aku masuk Akpol atau IPDN awalnya. Melenceng jauh kan dari kan? Kau nyindir aku kali ini? Sama berarti ya. Jadi pengennya orang tua seperti itu. Kemudian aku nawarkan lah kan, aku pengennya masuk di seni kan. Kemudian waktu itu ayahku ngarahkan aku, kenapa tidak mencoba kita ngambil di ada dapat dua hasil, dapat dua output di situ. Jadi maksudnya itu jadi guru seni. Jadi di situ bisa menjadi seniman dan juga bisa menjadi guru seni, jadi pendidik gitu. Jadi waktu itu searching dapat informasi mengenai adanya bahwa prodi seni di Untan tuh ada. Saya gitu. Udah di internet kau ya? Iya, waktu itu udah ada. Masih pakai modem gak sih? Iya, yang model flash disk gitu. Terus. Udah nanya. Terus itu ya besul ya, bahasanya diarahkan orang tua juga sih, tanpa dibentuk gimana, tapi secara langsung dibentuk ya, maksudnya bahasa mungkin ya dibentuk orang tua kan, pelan-pelan jadi arahnya dapat dua output di situ, jadi pengajar dan juga bisa berkarya seni, jadi seniman maksudnya. Berarti dah dari awal tuh udah ditentukan memang ya? Karena mungkin ayahku di dosen juga dia, di dunia pendidikan. Iya, dunia pendidikan juga diarahkan di situ. Kalau bisa berkarya bisa, mendidik. Iya. Mendidik bisa. Jadi kalau di Untar sekarang ngajar apa? Sekarang aku dosen seni musik, jadi banyak mata kuliah di situ ya. Musik-musik tradisional aku pegang sementara ini mata-mata kuliahnya. Kemudian ada komposisi musik, di situ aku tandem dengan dua dosen, dengan dosen namanya itu Pak Kris, itu dosen musik juga, jadi tandem di mata kuliah komposisi itu. Kemudian musik-musik tradisional ya lebih fokusnya tuh. Lebih fokus ke musik tradisional. Biasanya materinya apa tuh, Bu? Diajarkan. Kalau musik tradisional di prodi ya, kita ngomong prodi dulu. Kalau di prodi seni itu kan ada dasar-dasar instrumen musik Dayak. Oh gitu. Kemudian ada dasar-dasar instrumen musik Melayu. Kemudian ada musik Melayu, musik Dayak, musik daerah Kalbar. Pokoknya banyak lah itu spesifikasi ya.
Gila knalpot orang nih. Kok di rumah aku kecabut tuh. Knalpot harus. Oh, kita kan dulu nggak kenal sebetulnya kan dengan musik tradisional tuh. Benar loh. Kita dulu SMA yang ngeband ya. Musik tuh ya ngeband. Taunya itu betul loh. Iya kan? Iya. Nggak ngerti gitu sejauh apa. Nggak seperti sekarang pengetahuan kita terhadap musik. Betul. Kalau dulu kita musik yang ngeband-band, nah sekarang kan kita bisa ngerti musik klasik, ya kan ternyata musik itu banyak, ada musik klasik, ada musik tradisional, ya kan, ada modern, ada combine keduanya kan, itu yang aku apa ya, yang kaget sih, ternyata luas musiknya. Ternyata luas. Iya. Kalau kita kan dulu ya musik ya band kan, sekedar band-band ini. Kau pertama kali kenal musik tradisional gimana? Kayak aku tuh kenal musik tradisional ya. Sebenarnya dulu tuh ada zaman kaset, ingat ya zaman kaset. Dulu kakekku tuh sering muter musik-musik jonggan dulu. Oh, ada kasetnya? Ada kasetnya, bentuk kaset tuh. Kaset pita kan. Jadi misalnya ada acara keluarga itu untuk nyarisan atau apa tuh. Kadang kakekku tuh sering muter tuh. Kaset tuh diputar ya dengan apa sih, speaker atau sound salon gitu. Sini ini buat salon tuh. Nah tuh mulai mengenal musik tradisional, khususnya musik Dayak ya, musik Dayak Kanayan kan situ kan. Jonggan aku mulai kenalnya di situ musik tradisional. Yeah. Kaset ya? Kaset loh. Aku baru tahu tuh Bu. Ada. Itu perusahaan rekaman atau? Kalau perusahaan rekaman itu aku kurang tahu spesifiknya lah, kurang tahu jelasnya ya. Tapi yang aku tahu tuh bentuknya tuh udah maksudnya legal, udah ada apanya gitu. Udah rilis resmi lah seperti itu. Kaset tuh. Kalau aku tuh kenal musik tradisional kalau kali itu gimana tuh? di Jogja. Jogja, Bu. Isi Jogja aku. Berarti kuliah. Aku megang sape itu di Jawa. Aku orang Kalimantan. Megang alat instrumen daerah sendiri itu di Jawa. Jadi dikenalkan sama senior kan ini sape. Aku udah tahu sape itu, udah tahu namanya. Oh ini sape. Cuma enggak pernah megang. Jadi kebetulan pas waktu masuk tes etnom psikologi itu aku main sape. Oh, jadi belajar di sana. Kau tahu kan, kita main band kan. Main gitar listrik terus kan, enggak pernah sape. Jadi mungkin ini ya. Kau bisa ngadaptasi secara cepat. Kalau aku lihat kan secara cepat tuh. Kalau ngadaptasi dari alat musik modern ke musik tradisional kan. Mungkin dari cara mainkan sape atau teknik-teknik dasarnya mungkin sama kan. Kalau aku lihat sama. Kayak orang sekarang banyak bilang sape itu gitar Dayak. Ada lu. Jauh kan orientasinya kan. Padahal sape. Gitu. Iya, sape. Mungkin orang dulu pun ya karena secara scale tangan ada kan beda dengan gitar kan. Betul. Ya cuma 3 senar kan. Betul. Itu aku pertama kenal musik tradisional itu di Jogja. Jadi aku bukan hanya kenal sape itu, kenal gamelan, kenal gambang suling segala macam tuh di kampus. Dan gamelan tuh ternyata banyak gitu loh. Iya. Bukan hanya Jawa gitu loh. Bali ada, Sunda ya kan. Dan ternyata pola permainan pun beda-beda. Jadi misalnya Jogja beda dengan Solo, ada perbedaan gitu. Ada beda-bedanya Bu. Permasalahan mukul gong harus tepat atau agak gandul kalau dalam bahasa bunyi itu. Sekarawitannya itu gitu. Ada Sunda dengan scale-nya beda gitu. Sebenarnya banyak tuh ternyata. Wow. Musik tradisional nih luas sekali Bu. Jadi gini, sorry potong nih. Jadi gini, mungkin kan aku belum sempat dapat ya ilmu-ilmu tentang ini ya musik-musik tradisional yang di luar Kalbar ya. Ya mungkin ya di sini aku kurang dapat. Pun aku pemahamannya mungkin baca literatur luar. Apalagi sekarang kan mudah kan. Aku tapi belum mengalami tuh, mendapat pengalaman mempelajari musik tradisional itu tuh. Nah, coba Bang Gigi ngasih tahu lah, aku nih gimana sih musik gamelan tuh. Tadi kan ada Sunda, Jawa, Bali dan seterusnya tadi kan. Apa sih karakternya misalnya apalah itu, ceritalah. Apa tuh? Tentang musik-musik gamelan khususnya ya, yang di luar Kalbar ya. Soalnya kan
aku belum dapat pengalaman estetis kan di situ kan. Gue belum pernah. Belum pernah aku. Gamelan Sunda? Belum pernah. Pas aku Degung. belum pernah. Hanya dengar ya sekarang itu kalau mainkannya aku belum pernah. Jadi gamelan itu bukan, kalau kita ngomong gamelan tuh, kalau aku ya dulu ya, di pandanganku secara subjektif ya. Maksudnya sejauh aku jawab nih sesuai pengalaman lah. Iya. Aku kira pertama kali kalau kenal gamelan itu, dia merujuk pada satu instrumen. Ternyata gamelan itu adalah seperangkat instrumen. Oke. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini gamelan. Merujuk pada satu instrumen gitu. Ternyata tuh gamelan tuh banyak gitu. Jadi ada bonang ada dua, bonang barung sama bonang penerus. Bonang barung yang agak besar, bonang penerus yang agak kecil gitu. Dan oktavnya berbeda gitu kan. Bonang penerus lebih tinggi daripada bonang penerus. Bonang barung. Barung ya. Ada saron, ada demung, terus ada peking. Kalau itu berarti Ada kempul ya. ada gong gitu. Gong ada dua tuh, besar tuh. Oke. Itu Berarti itu kan yang ditabuh ya. Dia ada nggak sih macam kayak kecapi itu apakah dalam seperangkat gamelan? ada. Aku lupa ya namanya ya. Kecapi siter gitu. Siter. Benar. Ada memang. Ada. Dan bentuk musiknya itu pun ternyata banyak itu loh. Banyak sekali pola permainannya. Nah, kayak gamelan sama solo ada beda, ada khasnya sendiri dari pola permainan itu gamelan. Nah, perbedaannya kalau di Jawa, misalnya kita ngomongkan Jogja atau Solo, pola temponya tuh lebih lambat. Lebih lambat ya. Lebih lambat. Dari kalau kita bandingkan dengan Bali. itu kan ya cak kan ring. Nah, kalau Caca kan dia model akapela kan. Dari suara kan. Di gamelan tuh di sana ada. Dan pola permainannya sangat jauh berbeda. Lebih cepat, lebih apa sih istilahnya? Lebih rancak. Gebiar. Lebih gebiar seperti itu. Makanya dia tuh di Bali namanya gong gebiar. Gong gebiar ya. Dan dia lebih ritmikal permainannya di Bali itu, gamelan Bali itu kan lebih ritmikal, lebih cepat gitu. Walaupun ada sebenarnya yang lamban pun ada di Bali itu. Di Bali itu ada. Cuman orang identik memang dengan yang cepat-cepat begitu. Cepat yang banyak dipertontonkan kan kalau kita nonton itu lebih lancar. Emang identiknya seperti itu sih. Meskipun tidak semua seperti itu gambarnya. Itu Bo. Itu ya Bo ya. Ya, aku biasa dengarnya kan gamelan tuh yang pelan ya. Aku nggak tahu tuh apa dia tuh rupanya tuh ada bagi-bagi tuh, misalnya Bali tuh arahannya misalnya dari barat ke timur makin laju gitu kan. Mungkin kayak gitu ya. Dari barat ke timur, dari barat kan pelan nih mungkin ya. Ini kan nggak tahu nih, biasanya kan Sunda. Kalau lebih lambat ya sama aja. Sama dengan Jogja. Malah mungkin Jogja lebih lambat. Harus sabar tuh, Bo. Mainkan kendang tuh. Seorang pemangku irama itu harus sabar itu. Membawa musiknya mau kemana, irama musiknya itu. Gamelan tuh. Jadi harus sabar tuh. Nggak kayak main drum kan. Beatnya tuh anjek gitu kan, enggak itu. Dia pakai feeling tuh. Perbedaannya dengan banyak yang ngomongnya perbedaan instrumen tradisional dengan instrumen yang non tradisional. Banyak menggunakan rasa dalam bermain tuh. Kita kan gamelan tuh malah sangat dia menekankan aspek rasa, aspek rasa kalau dalam bahasa Jawanya tuh. Jadi memang harus punya kepekaan rasa. Kalau enggak bisa tuh. Memang benar-benar dihayati tuh. Nah, gitu. Dan begini, kan musik tradisional itu apalagi gamelan contohnya ya. Dia merepresentasikan kebudayaannya. Nah, kalau di Jogja itu kan orangnya genggo. Terus sabar. Nah, itu ada di cerminan dari kebudayaannya, dicerminkan lewat musik. Nah, kita sebut musik lah ya. Walaupun ada perdebatan kan. Gamelan itu musik atau bukan ya kan. Itu. Dia mencerminkan kebudayaannya itu. Itulah musik tradisional kita yang kita miliki.
apapun sebetulnya kayak Sape Dayak itu kan dia mencerminkan kedekatan dia dengan alam tuh, hubungan dia tuh. Iya. Makanya tentang kayu-kayu kan selalu begitu kan, tentang enggang ya kan, Iya, kepala dan sungai ya kan, itu mencerminkan sebetulnya tuh Bu. Sebagian besar aku rasa, bahkan semua sih aku berani ngomong, musik tradisional itu mencerminkan yang kita miliki ya, mencerminkan kebudayaan pemiliknya. Itu tuh Bu. Itu hebat ya orang yang dulu ya. Hebat bisa kan? nerjemahkan itu. Dan dia bisa ukur kayak gimana tuh, dia ilmu ukurnya itu seperti apa, scale-nya kan, pentatonik kan, anhemitonik, anhemitonik ya kan, pentatonik zaman dulu tuh orang nyebutnya itu kan. Oh, dibaratkan dikenal dengan pentatonik yang lebih terarah, terukur itu. Kalau di barat kan do re mi nya kan udah terukur, frekuensi udah terukur. Kalau di tradisional tuh enggak pakai rasa ya. Maka kita tuh lebih punya kepekaan rasa lebih dibandingkan dengan budaya Eropa ya. Kalau menurutku ya, kita tuh dari situ kita bisa melacak bahwa kita ini punya kekuatan di feeling atau intuisi dibandingkan dengan Eropa. Kalau Eropa dia sangat rasional. Makanya musiknya sangat-sangat terukur. Ya kan? Sangat terukur. Kalau kita enggak, Bu. Do-nya Sape dengan do-nya Kenong belum tentu sama. Kalau di Eropa itu udah harus sama tuh. Udah harus sama, do-nya harus sama, senja harus sama. Gitu. Dia sangat lebih rasional. Kita harus mengakui itu loh. Tapi bukan berarti kita main feeling kita tidak rasional ya. Bukan berarti di situ. Bukan berarti kita selalu menekankan pada intuisi lalu kita irasional. Enggak di situ. Kayak gitu maksudnya. Cuman kita diberikan anugerahnya, kita dikasih bakat mungkin ya. Dari alam itu kita lebih punya kepekaan intuisi. Kalau menurutku pribadi. Kayak gitu, Bu. Kau enggak pengen berkarya musik tradisional? Karya ya udah lama di sini. Udah karya nih, Bu. Tapi kan karyamu kan mungkin murid-murid, Bu. Banyak nih karya lu mungkin mahasiswa besok. Iya. Ya kan, karyamu tuh Dia itu. yang menerapkan ya. Dia yang menerapkan itu. Itu sih, Bu. Gimana, Bu? Santai, Bu. Benar, Bu. Ada kopi rupanya ya. Makasih lah Rumah Sultan nih. Mas Sultan, terima kasih. Kopinya. Menarik ya, Bu ya. Cuman ini aku agak masam-masam kurang kopi ini. Ya? Agak ada yang kurang gitu tuh. Saya udah kena briefing kan tadi. Bakal ya. Gimana, Bu? Mana, Bu? Di Prodi ngajar musik barat kan, Bu? Musik tradisional, Bu, fokusnya. Musik barat ada juga aku praktek instrumen. Ada instrumen-instrumen barat kayak tiup, petik. Dulu aku nggak bisa ngerti, Bu. Musik klasik tuh. Nggak ngerti aku. Sebelum ngomongin musik klasiknya, aku yang nggak ngerti dulu musik drum theater, cara menikmatinya tuh. Nggak ngerti aku. Yang aku dengar tuh cuma distorsi ya. Bisingan. Terus lama-lama belajar main gitar kan, terus-terusan. Akhirnya ngerti, Ternyata gini. Apa musik orang tuh banyak senang dengan musik drum theater. Ternyata begini. Udah tahu tekniknya, akhirnya tahu lah mengapresiasi. Nah begitu lah musik klasik. Kalau musik klasik banyak kenalnya di kampus lah. Banyak kampus, aku banyak belajar dari senior, dari kawan-kawan, dari lingkungan, dari buku. Ternyata begini, musik klasik tuh ada banyak bentuknya gitu kan. Ternyata instrumennya banyak kayak kan. Apanya? Pakai era. Ternyata musik barat tuh pakai, dia punya zaman, dan setiap zaman tuh mempunyai jenis musiknya masing-masing. Jadi memang bicara musik barat tuh sama sebetulnya dengan kita sebetulnya. Dia termasuk, kalau kita ngomong tuh boleh kita ngomongkan bahwa musik barat itu musik tradisinya orang Eropa, musik klasik ya. Iya, musik klasik. Musik klasik itu musik tradisinya orang Eropa. Kalau kita mengotak-otakkan, wah itu bukan tradisional tuh. Musik tradisional tuh ya kita Sape, ya kan, Kenong, Gamelan. Enggak sebetulnya. Jadi posisinya di mana dulu? Kan gitu ya.
dia kan dikatakan musik tradisi karena dia sudah bergerak di zaman yang lebih dari 100 tahun. Itu kunci pertamanya tuh. Kita mengidentifikasi musik itu bahwa menjadi musik tradisional. Udah turun temurun gitu loh. Iya. Generatif sifatnya. Nah, begitu juga dengan musik klasik barat yang dimiliki Eropa. Dan tumbuh dan berkembang di masyarakat itu. Jadi zamannya punya pergerakan ini, musiknya musik mengikut. Nah, kalau yang aku tahu ya, musik itu bergerak di paling belakang. Di dalam pergerakan suatu zaman tuh dia bergerak di belakang. Belakang ya. Di belakang. Karena kemajuan tuh pasti teknologi dulu. Sebelum ada teknologi mungkin seni rupa dulu nih. Nah, pertama intelektual, oke lah, intelektual, seni rupa, baru pergerakan yang paling terakhir nih musik paling ikut. Karena dia menyesuaikan teknologi kan. Seperti itu. Ngikutin di belakang. Makanya sekarang kan sekarang musiknya macam-macam, ada analog kan. Betul. Yang ditemukan bukan musik analog dulu, tapi analognya dulu kan. Teknologi dulu baru muncul musik. Itu sebetulnya. Kadang kita tuh banyak kesulitan juga karena mungkin terlalu banyak mengkotak-kotakan. Jadi kita pun kebingungan kan. Kita ngomong ini musik Eropa tuh bukan musik tradisional, enggak. Cuma kita nyebutnya musik klasik itu sama juga dengan musik tradisional yang dimiliki oleh Eropa. Itu Ibu. Menurut gimana, Bu? Sama ya sih. Kalau udah ngejelaskan dia udah lah. Bang Ali. Ini nih. Itu kan anak-anak prodi kan sering malah menggabungkan tuh sekarang tuh. Iya, itu karena sesuai dengan visi misi ya mungkin di prodi kan. Ya kita ngadaptasi dengan musik-musik tradisional, kalbar khususnya kan. Makanya tadi aku nanya tuh pengen tahu tuh gamelan sejauh apa sih gamelan tuh, pengalaman estetis apa sih tadi Bang Gigi kan udah jelaskan tuh. Mungkin kan saya secara pribadi pun belum mendapatkan itu. Gitu. Masa? Iya. Dulu ada sih ini Pak Erwan Romo itu. Beliau ya dosen karawitan kan. Sempat juga diajarkan. Tapi kalau saya pribadi saya belum terlalu di dalam itu. Tapi enggak tahu teman-teman yang lain mungkin dapat kesempatan di situ. Sejauh. Gitu, Bo. Kalau sekarang kan malah banyak komposer seniman itu menggabungkan antara musik Eropa dan musik tradisional gitu ya. Musik klasik dan musik tradisional. Menggunakan idiom kalau bahasa yang populer itu banyak menggabungkan, dan orang banyak menyebutnya itu musik kontemporer. Padahal kontemporer itu sudah bergerak, sudah tumbuh di setiap zaman. Musik kontemporer tuh. Jadi setiap komposer di eranya tuh sudah memiliki sifat kontemporernya. Karena dia kan selalu pengen mengembangkan, dalihnya tuh pengen menemukan invention sifatnya, untuk menemukan dari yang sebelum-sebelumnya, untuk mencari yang belum ada nih di era sebelumnya, begitu. Atau bentuk kritik gitu dari bentuk-bentuk musik yang sebelumnya. Ini udah terlalu bosan nih. Ya. Coba kalau dibuat kayak begini. Begitu. Kontemporer. Jadi tadi aku bilang kan, setiap perkembangan zaman itu di kayaknya lebih situasional sifatnya. Gitu, dengan kompleksitas cara berpikir orang, ya kan, semakin di setiap zamannya. Nah, dan semakin kompleks pula musik yang diciptakan. Kalau di barok contohnya kan dulu tuh cuman keras dan lembut. Terus setelah zaman barok, di zaman klasik, romantis kalau itu semakin lama dinamika tuh semakin kompleks, Kak Bu. Ya kan? Piano. Apa senyum-senyum ini? Lanjut. Piano, apa gitu? Dinamika, forte, terus kan lebih banyak ada fortissimo, ya kan? Ada piano sissimo, semakin kompleks tuh. Akord pernah begitu kan? Semakin kompleks kan? Makin kompleks, Bu. Kayak begitulah dia. Itu kontemporer ya berarti. Sebetulnya itu loh. Cuman zamannya itu akan sangat sulit kalau kita mendefinisikan apa itu musik kontemporer. Ketika
sekarang ini aku sulit mendefinisikan karena masih banyak perdebatan kan apa itu musik kontemporer. Apakah musik kontemporer itu adalah musik yang merepresentasikan waktu, refernya ke waktu atau apa gitu. Saya nggak tahu tuh. Yang jelas yang bisa dipahami mungkin musik kontemporer itu musik yang menolak, kalau sekarang ya mungkin musik yang menolak bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya. Oke, Bo Gigi. Sekarang kan Bo Gigi kan emang saya lihat karya-karyanya udah ya ngeranah kontemporer lah gitu ya. Tanda kutip lah ya, Bo ya. Ranah kontemporer kan. Baik itu dari Tadi apa? Nyet ya. Kontemporer nih. Oh, ini sih musik nih. Noise ya itu nih. Tadi gimana ngomong? Jadi Bung Gigi kan sekarang kan memang aktif di dunia kontemporer ya musik ya. Apa sih kegelisahan apa sih yang Bang Gigi nih sekarang bisa atau ingin ya membuat musik-musik tuh jadi musik kontemporer lah? Apa? Jadi musik nih ke arah kontemporer, ngapa nggak mau ke tradisi atau balik lagi kita zaman SMA dulu ngeband atau apa? Saya lihat kan karya-karya Bang Gigi sekarang ini kan ke kontemporer semua kan? Nggak kontemporer, Bo. Sebenarnya aku banyak nggak menciptakan karya-karya yang di luar kontemporer. Oh iya, aku teringat si Gia ya. Nah itu gimana Bo? Ceritakan band Gia kan? Gia. Nah itu baru teringat aku. Gia kan bentuknya formatnya band, ya kan, yang sifatnya modern lah, sifatnya ya, dengan instrumen-instrumen modern ya. Karena pakai gitar listrik, gitu, gitar elektrik, dan lebih banyak mengacu kepada alat-alat elektronik ya. Ya, elektrik lah sifatnya, elektronik lah, elektrik lah. Ya, ini apa nih? Aku ngeband lah, karena memang dari SMA kan suka ngeband ya aku. Walaupun aku kuliah di seni yang mungkin banyak berproses bertemu dengan orang-orang yang membuat musik seni yang pure itu aku. Tapi di sisi lain aku juga pengen, nah itu loh ya, berkarya lewat apa bentuk band. Ya aku itulah Gia. Kalau yang aku amatir kan mungkin berkarya kontemporer sih. Tiba-tiba saya baru dengar lah nih kan. Tiba-tiba tercipta Gia tuh. Apa tuh? Itu tuh apakah jenuh dengan kontemporer nih atau jangan-jangan itu loh. Jangan-jangan aku lebih senang ngeband. Balik SMA kan? Balik SMA. Nah sih, sebetulnya aku tuh lebih senang gini sih. Bahwa sekarang aku tuh lebih senang mencoba hal-hal baru, khususnya di dunia musik. Apapun misalnya bentuk musik, entah musik klasik, ataupun yang kontemporer sifatnya, ataupun band-band, aku pengen semua ngerasakan itu. Bahkan tradisional ya. Bahkan tradisional sendiri, tradisional yang kita miliki ya. Nah, itu aku lebih pengen sih, Po. Lebih pengen nyoba semuanya. Karena biar menambah ini, Pak, lebih pengayaan terhadap musik sebetulnya. Biar kita tidak terlalu kotak-kotakan, Bo. Karena Po nanti aku kontemporer ya, aku ngeband-ngebandnya itu. Atau jangan-jangan dia main kontemporer karena belum tentu gak dia bisa ngeband gitu, Pak. Kadang-kadang tuh itu. Takut salah ngomong aku. Kayak payah nih. Kamu masih mau ngeband, Bu? Masih pengen lah ngeband. Masih aku ngeband dengan Hariska masih. Kemarin kamu main pakai kenong kan? Di mana tuh? Itu mata kuliah mungkin aku musik tradisional. Main sama Hariska. Hariska aku main saksofon. Kau main saksofon kan? Kan pakai kenong kan itu? Iya, daun. Itu project apa tuh? Project suka-suka atau? Sebenarnya itu karya akhir kawan kita Hariska. Hariska. Karya akhir dia, ya, tugas akhir dia lah ya. Jadi di situ dia campur idiom lah kan, dia musik barat dengan musik tradisional. Sedaya Kanayan dia tuh masih minjam. Karyanya tuh judulnya Ngarampe Bagulung. Ngarampe Bagulung. Itu dia combine tuh. Di situ aku diajak dia main saksofon.
Dia player gitar kan, tetap kan. Jadi combine-nya tuh semua musik-musik itu tuh. Oke, Bang Gigi. Hanya apa tuh tadi? Lupa ya. Apa tuh? Ini kita kaitkan lah ya. Misalnya kan ini musik tradisional nih. Definisi secara ya umumnya lah kan. Musik yang tumbuh dan berkembang di secara tradisional ya. Di lingkungan masyarakat pemiliknya dari dari satu generasi ke generasi selanjutnya kan itu ya. Kemudian apa tanggapan Bang Gigi nih? Misalnya musik tradisional ini dimainkan secara modern seperti itu misalnya itu. Dimainkan secara modern tuh kayak gimana tuh? Kayak gini misalnya ya. Aku nganalogikannya ke musik sape lah ya. Alat musik sape. Secara tradisional kan alat musik itu kan ya secara tradisional gimana mainkannya kan? Dengan 3 dawai atau 2 dawainya itu. Dan memainkannya lagu-lagu tradisional atau instrumentalia kan? Instrumen-instrumen kayak datun julut dan sebagainya. Kemudian di era sekarang itu apakah itu bentuk apa ya, pelestarian atau pengembangan yang dimainkan orang sekarang ini mungkin dengan cara mengcover dengan nada yang diatonis, dengan frekuensi yang udah pasti tadi, frekuensi barat tadi yang 440 sennya kan dan sebagainya. Apakah itu bentuk pelestarian atau bentuk pengembangan atau itu malah menghancurkan tradisi itu sendiri gitu? Gimana Bang Gigi sebagai etnomusikolog nih kan? Saya kejar nada nih Bu. Agak berat. Gimana boy? Sebenarnya bentuk ini ya sih Bu. Kalau aku melihat kawan-kawan misalnya sape terus pakai bantuan spool. Ya. Bantuan spool sebetulnya gini sih Bu. Itu bentuk adaptasi zaman ya tuh. Adaptasi ya sih. Karena kan biasanya itu kan dia kan lebih kepada bentuk upaya penyesuaian. Bentuk penyesuaian dia terhadap instrumen-instrumen lain sebetulnya. Itu biasanya dalam aspek kompositoris sebetulnya itu. Kan dia misalnya aku pengen main dengan gitar. Sape harus main dengan gitar, otomatis kan dia harus sama tuh frekuensinya. Maka dia disamakan lah. Terus aku pengen sama nih intensitas keras bunyinya. Amplifikasi. Nah, jadi dia harus pakai spool segala macam sebetulnya. Cuman yang kita takutkan tuh dia lupa akan kesadaran itu. Karena musik tradisional itu sebenarnya tidak hanya berdiri sendiri dengan musik itu. Dia tidak hadir sebagai bunyi. Tapi dia membawa sebuah filosofi biasanya. Nah, dia bisa membawa ritus, bisa membawa kepercayaan dari setiap daerah atau masyarakat pemiliknya. Itu begitu. Takutnya lupa itu. Misal kita sape, kan itu identik menggambarkan alam gitu kan. Kayu gitu kan. Sifat kayu ya kan. Kan juga kalau pemilihan untuk kita membuat sape itu kan tidak sebarang pohon kan. Ada pohon tertentu yang bisa menghasilkan akustiknya yang baik, yang enak gitu kan didengar kan. Kita harus punya kesadaran itu. Kalau apa-apa takutnya kita lupa ya kan. Kalau apa-apa pakai spool ya kan, berarti kan kita tidak mempertimbangkan lagi jenis kayu. Apapun bisa, yang penting kan pakai teknologi, yang penting pakai ini gitu misalnya. Tadi, ya. Cuman kesadaran itu ya sih sebetulnya yang perlu kita tekankan. Itu tugas saudara Bapak Oscar sebagai pendidik untuk menyampaikan kepada mahasiswanya. Gitu sih. Aku tak punya tanggung jawab, Bu. Aku tak punya tanggung jawab terhadap murid-murid untuk membagikan itu. Anda lah yang bertanggung jawab. Saya backup. Backup data. Itu sih, Bu. Itu ya. Tapi ya belum tentu benar juga apa yang ku katakan sih. Takutnya salah. Siapa tahu ya orang pakai itu karena kayu udah mahal. Kayu udah mau habis, bisa jadi. Kalau kesadarannya itu ya silakan aja. Tapi jangan lupa gitu punya kesadaran itu bahwa musik tradisional itu tidak hanya berdiri, ini menurutku ya, tidak hanya berdiri sebagai bebunyian sendiri. Dia hadir membawa filosofis ataupun membawa sifat-sifat ritual dari masyarakat pemilik. Begitu sih, Bu. Mantap, Bang Gigi. Bagaimana Rumah Sultan? Rumah Sultan.
Itu Bo, kalau kita bicara musik seru ya Bo ya. Seru. Kenapa kita dari SMA tuh nggak pernah ngomong kayak gini Bo ya? Kita ngomongnya Dream Theater, bagaimana aransemen lagu Fangkop, Funky Kopral kan? Ah dulu aransemen tuh macam mana? Kok pasti coba kok ngomong kan. Orang aransemen tuh yang disebut aransemen tuh macam mana? Jadi kan aransemen ya. Di situ mungkin kita ada satu genre kan, fokusnya genre rock di situ kan. Dulu ya, ketika aku zaman festival, ini kan ada 2 tahap ada 2 masa ke festival tuh, pelajar dan mengikuti secara umum kan. Di pelajar mungkin aku masih awam sekali. Aransemen itu mencaplok gitu di pelajar ya, karena mungkin ya pengetahuan kita akan musik sulit kan. Ya wawasan musik mungkin dulu zaman kaset juga, zaman aku pelajar kaset yang ditimpa lagi ya, CD paling terakhir tuh CD aku pelajar. Di situ mungkin wawasan aku masih belum luas, jadi aku masih ya bahasa mengcopy paste aransemen luar menjadi aransemen aku di festival. Makanya enggak juara. Mungkin jurinya lebih teliti kan, pernah dengar. Karena jarang juara. zaman kita nyebut aransemen tuh ada musik ini, kita masukkan ke musik kita. Cek. Kan sering tuh. Iya. Orang nyebut aransemen tuh, wah ini Dream Theater, pola ritmis Dream Theater dimasukkan. Iya kan? Iya. Padahal kan sebenarnya enggak hanya sampai di situ kalau kita berbicara aransemen ya kan. Itu kita tahu setelah kita menempuh perkuliahan itu kan. Sekolah sih. Ternyata bukan kayak gini, ternyata bukan hanya di situ gitu loh. Itu tidak kan mengubah, mencaplok. kan? Dia mengubah kan. Ada atau menambahkan kan. Itu kayak ya sebetulnya kena inilah kalau dia misal diabetes kan mungkin kena hak cipta lah. Iya, plagiat kan iya, itu. Plagiat. Ya makanya aku bilang tadi mungkin jarang juara di situ. Mungkin jurinya pernah dengar kan? Emang itu lomba apa? Pelajar, itu tingkat pelajar kan tadi cerita tuh. Kemudian tingkat umum, aku di Peter Plankton dulu kan. Di situ lah tuh mulai mungkin ada pendewasaan baru, wawasan musik yang terbuka. Di situ ada Bang Igun, Bang Heri, Bang Ilman ya, wawasan mereka kan dia di senior kan di atas. Jadi di situ juga zaman kaset juga waktu itu. Bang Igun tuh. Wah, aku tahu kan guru gitarmu juga ya, Bos, satu di antaranya kan? Yoi. Halo Bang Igun. Plus pentatonik. Jadi ya di situ wawasan musik terbuka. Dan waktu itu lagi masa-masa internet yang aku bilang tadi tuh, udah mulai masuk internet, lebih mudah kan kita akses walaupun pakai modem tadi. Di situ tuh kami tuh lebih cenderung membawa lagu sendiri ketika mengikuti festival, dan juga walaupun ada lagu wajibnya kami tetap aransemen, tapi dengan kreativitas sendiri, tanpa ada mencaplok kayak copy paste dari itu aransemen ini masukkan sini, masuk plagiasi. Plagiat, ternyata plagiat kan. Seperti itu, dan akhirnya kan terbukti juga mungkin telinga juri ini pernah dengar kan aransemen pas belajar dengan umum tuh berbeda tuh kan tingkatannya tuh seperti itu. Juara menang males. Terakhir apa ya, di Borneo Hard Rock Festival. Itu sih prestasi yang sampai inilah ya, udah sebenarnya di atas langit ada langit kan, tapi di saat itu capaian kami yang maksimal di situ. Tertinggi lah ya. Tertinggi karena ya itu 3 kali berturut-turut belum pernah kan. Piala tetapnya ada di rumah juga tuh. Berarti kita memang dari kita tumbuh dan berkembang dari musik modern. Ya, musik modern. Ya, budaya pop. Ya. Band-bandan. Ya, agak-agak ada annya kan. Ada apa tuh? Band-bandan kayak mana? Band-bandan. Kawan-kawanan. Sobat-sobatan. Pekarangan. Karangan. Habis Rumah Sultan nih, Bo. Rumah Sultan. Hah? Oh Rumah iya, Sultan. Pekarangan. Ada aneh. Rumah Sultan. Oh. Kenangan. Gimana sih, Bo? Kau masih pengen berkarya, tak? Pengen. Musik kan. Sekarang pengen sih, Bo. Pengen sekali ya. Sekarang masih aktif di karya-karya tulis lah itu hari ini. Kau melihat kan sekarang kan kau udah concern di dunia pendidikan.
khususnya musik ya, pendidikan musik. Bagaimana kau melihat perkembangan musik di Pontianak, terus bukan lebih ke bukan mengarah ke perkembangan musik itu sendiri, tapi cara kita bermusik mungkin. Itu bagaimana menurutmu? Cara kita bermusik, cara kita mengapresiasi musik, itu bagaimana kalau kau melihatnya dari perspektif dunia pendidikan? Gak berat nih. Kita lihat dari mana dulu ya? Antusiasme dulu ya mungkin ya. Dari lingkungan kita lah. Iya, partisipasi ya. Kalau ini aku ngamati juga sih, walaupun tidak secara langsung aku lihat, tapi sekarang kan media sosial ya, enak ya kan. Kita melihat event dan berbagai. Aku ngamati sih sekarang banyak agenda atau aktivitas musik ya. Itu dulu. Beda dengan dulu dan sekarang. Dulu mungkin aktivitasnya itu hanya berbentuk ya tadi kompetisi. Banyak ke kompetisi di band ya atau musik gitu. Aku pada saat itu kan belum aktif atau ya dalam budaya seni budaya, baik itu sanggar. Itu aku belum mengamati itu waktu itu pelajar kan. Lebihnya ke modern pada saat itu. Sekarang aku udah mulai masuk perkuliahan kan, udah masuk. Bagaimana sih proses-proses musik tradisional atau sanggar-sanggar yang di sini itu? Malah sekarang kalau aku lihat yang makin meningkat kan, aktivitas musik atau kegiatan udah banyak, itu banyak bentuknya tuh. Dulu mungkin hanya terbatas, itu nggak tahu wawasan aku atau apa ya, dulu hanya terbatas di kompetisi itu kan. Dan sekarang kawan-kawan aku yang beranah kenalnya di band dulu, malah kenal sekarang malah berkembangnya bukan hanya di band jadi, bukan di musik modern, ada yang di musik tradisional secara spesifik, ada yang bahkan ada yang di musik kontemporer kayak kau kan bukan, kayak dirimu kan, kalau kata Dai itu dirimu kan, ada munya tuh, malah berkembangnya di dunia kontemporer. Nah itu kan berarti kan suatu ada perkembangan jelas tuh, berarti makin berwarna kota kita ini gitu ya. Oke. Dan juga pun aku bertemu di prodi pada saat itu, teman-teman yang ngeband juga dulu sebelumnya bertemu di prodi itu. Berarti kan ada perkembangan tuh kan di situ kan jelas tuh. Berarti dari zaman dulu dan sekarang berbeda loh. Itu dia. Seru sih. Luas ya kan, panjang kita ngomong. Kamu melihat tentang pendidikan seni di Pontianak gimana? Pendidikan Seni musik. Ini harapan juga, harapan ya. Dan aku juga nggak bisa mendikte kan, itu kan hak Opini lah. Opini. Menurutku ya pertama ya, aku kan kebetulan mengajar di Untan ini. Outputnya diharapkan itu adalah guru seni harusnya. Oh ya. Maka betul, tadi aku balik lagi kalau ngomong ke ya tadi ada saran dari ayah itu kan, ambil aja pendidikan musik, bisa jadi seniman ataupun jadi seniman kan mungkin nggak ada dibentuk secara khusus ya, itu organik kan mungkin ya aku nggak tahu apakah ada sekolah seniman atau apa gitu kan, mungkin aku nggak tahu nih gua. Nah, jadi harapan gue sebenarnya tuh di prodi itu menjadilah guru-guru seni. Bisa menjadi guru, bahkan kalau mau berkarya atau menjadi seniman sekalipun tidak masalah, tapi apa itu namanya tuh tanggung jawab kita dulu tuh. Tanggung jawab kita sebagai guru atau pengajar ya. Pengajarnya kan sekolahnya tuh boleh bentuk inilah ya, apa sih namanya, secara konvensional atau enggak lah itu bahasanya ya. Ya boleh informal atau formal, nah itu kan boleh aja tuh. Tapi kita tuh sebagai pendidik itu jangan lupa tuh, kalau menurut aku nih. Setelah itu baru bebas aja tuh mau berkarya mau apa, tapi tanggung jawabnya dulu tuh sebagai pengajar itu. Dan bagiku mendidik pun tidak harus di institusi kan. Iya, makanya tadi informal dan formal lagi. Bisa di manapun kan. Iya. Jadilah cerminan untuk masyarakat kan. Karena kemajuan suatu kebudayaan itu juga salah satu fondasi penting itu ada di pendidikan, Bu. Kalau kita mau maju, menurutku ya, kalau kita mau maju dalam dunia musik, salah satunya kita harus kuat dulu nih fondasi kita di pendidikan. Maksudnya
Jadi pondasi pentingnya kalau kita udah kuat nih di pendidikan musik nih, kita udah mendapatkan itu, mendapatkan ilmunya, otomatis musik yang akan kita ciptakan itu atau musik yang akan kita apresiasi itu pun berpengaruh, berpengaruh besar, Ya, Asik kalau kita punya sekolah seni kan, gini kan sekarang baru prodi ya. Iya, baru prodi. Yang acuan itu sebenarnya menurutku ini mengenalkan seni lewat jalur pendidikan. Iya, salah satunya. Menurutku kan. Iya. Biar karena gila sifatnya masif tuh sebetulnya kalau seni ini masuk dalam institusi lewat bentuk pendidikannya. Sifatnya masif, Kalau kita ndak anu, kita ini ngeband, Itu dari dia. kawan ke kawan, kan? Kalau kan dulu cuma ekstrakurikuler musik di sekolah. Iya. Ya kan? Iya. Nah, sekarang kalau misalnya ada pengajar-pengajar nih misalnya kan di sekolah-sekolah SMP, SMA ya kan, negeri ataupun swasta, karena dia sudah menyusupkan itu seni dalam sistem pendidikan. Iya. Nanti kan banyak tuh insan-insan seni, makin banyak dong harusnya. Betul. Dan makin banyak harus menciptakan cara pandang kita terhadap musik. Ada insan-insan baru terus yang terus-terusan. Menurutku aku sih menyampaikan harapan gitu, pendidikan seni, bagi Pontianak ya. Kalau di Jawa kan udah ada sekolah menengah. Malah ya tingkat Seni. itu ya, sekolah menengah udah ada. Seni kan mau seni rupa, seni musik, ada semua. Nah, kalau kita punya sekolah dari SMA tuh sudah dididik dari dini, akan lebih bagus, akan lebih maju. Iya. Percuma, kalau kita bisa berbuat tapi tidak ada apresiator dalam berkarya. Itu percuma tuh. Apresiator lagi ya. Nah, karena siapa yang mau dengarkan? Kalau kelentang, nggak ada. Kita bermusik kan nggak ada apresiatornya nggak ngerti. Ya percuma dong, menurutku. Otomatis kita cari job di luar, kita cari panggung di luar akhirnya kan. Iya. Sayangnya kan di situ lebih membahagiakan kalau kita punya karya, kita diterima, diapresiasi oleh masyarakat di sini itu loh. Gitu sih, Itu goal lah tuh, kalau pengen capai itu. Pengen juga kalau udah goal itu, keren di musik nih. Makanya memang betul sih, yang apa yang gue sampaikan tuh, kita harus kuat tuh di dunia pendidikan musik tuh. Iya. Harapan aku itu outputnya itu boleh gitu berkarya seniman tadi, balik lagi kan tadi kan. Tapi itu tanggung jawabnya jangan lupa tuh. Karena kan susah kalau kita nggak bisa membedakan mana yang disebut musik tradisional, yang disebut musik klasik, ya kan, yang disebut musik kontemporer, modern. Kan itu kan berpengaruh itu. Iya. Itu kan lingkup pengertian itu lahir di dunia akademisi, tidak di luar lingkungan gitu loh. Kita kan di SMA ngeband mana tahu. Nah, kalau di Eropa beda. Dia sudah dari rumah pun dia bisa belajar. Akhirnya pendidikan itu sudah membudaya. Nah, kalau kita kan ya kita mau jujur-jujuran kita masih malas baca. Mau belajar di sekolah ya gitu, Iya. Kalau kita udah bisa pendidikan itu udah tertanam dimanapun, sudah membudaya, wah itu keren, Ya, tuh. Tapi aku rasa bisa sih. Harus semangat nih, dorongan kawan-kawan juga kan. Baik itu di akademisi maupun dari praktisinya sendiri. Apalagi kontemporer tuh banyak lahir dari akademisi, karena kan berpengaruh dengan misalnya estetikanya. Estetikanya dari mana? Di institusi dong. Ya kan? Iya. Dia tumbuh, lahir tuh, berkembang tuh di situ. Barulah dia sekarang baru muncul kita bawakan ke masyarakat gitu. Karena kita pun menyaksikan bahwa orang yang bisa mengapresiasi musik kontemporer adalah orang-orang yang dia sekolah di pendidikan seni. Iya. Di sekolah seni. Sekolah seni ya, sekolah gitu. seni. Dapat pengetahuan lebih di Kalau situ. mau jujur kayak gitu. Memang yang kuhadapi, yang kulihat tuh kayak gitu. Kalau di sini Indonesia lah gitu. Nah, sekarang kalau kita mau kontemporer kan banyak dari prodi kan. Kan enggak seperti band-bandan kan. Enggak perlu kuliah di prodi kan, bisa band-bandan kan. Iya enggak? Iya. Ya kan gitu kan. Dari SMA kan. Dari SMA. Kan? Kita les kan. Itu ya 4 mata gitu. Bukan di pendidikan, itu lepas ya kan. Kita kursus bermusik. Bentuknya informal itu kan. Iya kan? Ya. Dia pagi itu nih bahas. Seru nih.
Gimana Rumah Sultan? Tenang Bu, kita yang sadap Bu. Kita sampai subuh nih Bu. Jadi gimana Bu menurut kau nih Bu? Permasalahan musik-musikan, Permasalahan. musik-musikan, terus ya karena kita mengenal musik dan terjun di panggung kan. Dan alhamdulillah kita syukuri kan kita masih ada dalam dunia musik. Ya kan? Apalagi Anda kan di pendidikan, Anda udah ada institusi. Kalau saya masih lepas, freelance, ya kan. Dan belum lepas dengan musik sih. Janganlah kalau saya jauh-jauh dari musik, janganlah. Itu sih Bu. Selalu. Seluruh ya. La 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 la